ada kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Plantae dibedakan menjadi beberapa, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan biji. Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut, kemudian paku itu adalah Pteridophyta, dan Spermatophyta adalah tumbuhan biji. Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem sehingga membentuk tumbuhan lumut terbentuk termasuk dalam tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Kemudian hidup di tempat-tempat lembab. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran generatif yang disebut gametofit dan fase vegetatif atau sporofit. Contohnya ini adalah Marsanthia polymorpha. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki berkas pembuluh, angkut, dan xilem sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Terus memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Habitatnya menempel pada pohon atau epifit dan ada yang hidup di tanah. Perkembangbiakannya secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan sporofit yaitu generatif dan gametofit yaitu vegetatif. Contohnya adalah Platycerium bifurcatum. Selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian Angiospermae dibedakan lagi menjadi monokotil dan dikotil. Selanjutnya, perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama, pembedanya adalah sifat perakaran batang dan daun. Jika Gymnospermae itu akarnya tunggang, batang dan akar memiliki kambium serta memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan Angiospermae berakar serabut ataupun tunggang, batang dan akarnya ada yang berkambium dan ada yang tidak, serta memiliki pertulangan daun yang sejajar, melengkung, menjadi ataupun menyirip. Kemudian alat reproduksinya, Gymnospermae itu strobilus, Angiospermae itu bunga. Keadaan bijinya, Gymnospermae itu tidak terlindung oleh daging buah, kalau Angiospermae itu terlindung oleh daging buah. Kemudian pembuahannya tunggal, kalau Angiospermae ganda. Contohnya adalah pinus, cemara, dan melinjo. Tumbuhan biji terbuka, sedangkan ini tumbuhan biji tertutup. Contohnya anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Selanjutnya, setelah tadi kingdom Plantae itu kan dibedakan menjadi beberapa. Contohnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi tumbuhan biji terbuka dan tertutup. Nah, tumbuhan biji terbuka dan tertutup yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Sekarang kita ke Angiospermae itu dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Yang pertama kita ke monokotil. Nah, itu ciri-ciri tumbuhan monokotil ya sebagai berikut. Memiliki kotiledon berjumlah 1, berakar serabut, pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh membesar. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Contohnya di sini Oryza sativa atau padi. Selanjutnya kita ke dikotil, tumbuhan dikotil atau ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki kotiledon berjumlah 2, berakar tunggang, batangnya memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar, kemudian bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Contohnya di sini adalah Mangifera indica atau mangga. Selanjutnya kelompok Animalia. Kelompok Animalia dibedakan menjadi 2, invertebrata dan vertebrata. Maksudnya apa? Invertebrata itu hewan tidak bertulang belakang, tidak. Kemudian vertebrata hewan bertulang belakang.
Kita bahas invertebrata terlebih dahulu. Hewan invertebrata dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu Porifera, Coelenterata atau Cnidaria, kemudian Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Yang pertama ada Porifera atau hewan spon, contohnya Calispongia piscifera. Selanjutnya ada Coelentera atau Cnidaria, contohnya Aurelia aurita atau gurita. Selain itu ada Hydrozoa, Psychopoda dan Anthozoa. Kemudian ada Platyhelminthes. Platyhelminthes contohnya ada Planaria dan cacing hati atau Fasciola hepatica. Kemudian ada Nemathelminthes, yaitu contohnya ada cacing perut, cacing kremi dan cacing tambang. Contoh di sini Nesator americanus, cacing yang dari Amerika. Selanjutnya ada Annelida. Annelida contohnya apa? Lintah atau Hiroda sp, pacet dan cacing tanah. Kemudian ada Mollusca. Mollusca di sini contohnya adalah bekicot atau Achanthina fulica. Contoh yang lain adalah cumi-cumi dan kerang. Selanjutnya ada Echinodermata. Contoh di sini adalah bintang laut, landak laut dan teripang. Bintang laut itu namanya Asteroidea. Kemudian ada Arthropoda. Dicontoh di sini adalah kepiting atau Cancer pangirus. Kemudian kita lanjut lagi ke vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Iya. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Di sini contohnya adalah Dasyatis atau ikan pari, ikan bawal, ikan mujair, ikan tongkol. Nah, itu contoh dari Pisces. Kemudian ada amfibi atau amfibia. Contohnya di sini adalah salamandra, sulamandra. Contoh yang lain adalah katak, itu termasuk dari amfibi. Kemudian yang lain ada reptil. Contohnya di sini ada iguana. Contoh lain dari reptil ada buaya, penyu, ular dan lain-lain. Kemudian ada aves, kelompok burung. Contoh di sini adalah Olorcombiorus atau angsa, bisa juga ayam, bisa juga merpati, elang, burung pipit, bebek, itu termasuk aves atau unggas. Kemudian kelompok selanjutnya adalah mamalia. Contohnya di sini gajah, Elephamaximus. Contoh yang lain adalah orangutan, lumba-lumba, kelelawar, itu termasuk mamalia. Sekian penjelasan mengenai 5 kingdom. Yang pertama tadi Monera, kedua Protista, kemudian fungi, selanjutnya ada Plantae itu tumbuhan, yang terakhir tadi adalah Animalia atau hewan. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan.